Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa hari lalu kita menyaksikan debat Capres ketiga. Salah satu tema debat yang diangkat pada malam itu adalah pertahanan. Nah, ancaman eksternal NKRI yang disebut dalam perdebatan tersebut adalah ancaman di Laut Cina Selatan, sehingga Indonesia dianggap perlu meningkatkan kekuatan pertahanannya. Well, terlepas dari siapa yang nyebut ancaman tersebut, saya nggak mau ke sana. Pada Gagasan UKI kali ini, saya mau memberikan edukasi tentang apa sih ancaman Laut Cina Selatan itu. Yuk, kita masuk kepada konteks globalnya dulu. Teman-teman, kita sama-sama tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Ini sebenarnya cuma setitik dari yang nampak ya, dari ketegangan dua negara besar tersebut. Sebetulnya sedang terjadi shifting negara adik kuasa yang mendominasi politik dan ekonomi global. Tiongkok kini muncul sebagai emerging superpower dan Amerika Serikat telah lama menikmati posisinya sebagai existing superpower. Shifting atau peralihan dominasi ini teman-teman gak akan berjalan mulus. Sekarang kita ke Tiongkok. Teman-teman, Tiongkok dan Taiwan adalah dua negara yang memiliki kedekatan historis, budaya, bahkan familial. Sebelum era revolusi di Tiongkok, Taiwan itu ya Tiongkok. Mereka berbicara dengan bahasa yang sama, budayanya juga kurang lebih sama. Bahkan banyak orang Tiongkok memiliki persaudaraan darah dengan mereka yang di Taiwan. Singkat cerita, berpisahlah Tiongkok dengan Taiwan secara politik ya pada era revolusi. Perpisahan ini erat dengan dualisme ideologi yang berebut pengaruh saat jatuhnya era kerajaan di Tiongkok, yakni ideologi komunisme dan ideologi nasionalisme. Yang komunis di Tiongkok, yang nasionalis nyisanya tuh di Taiwan. Tiongkok belakangan beraliansi dengan kekuatan timur ya, seperti Rusia dan Iran. Sementara Taiwan beraliansi dengan kekuatan barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Lalu, apa hubungannya ini dengan ketegangan Amerika Serikat dengan Tiongkok? Begini, setelah di awal saya udah ngejelasin bahwa sedang terjadi ketegangan antara the emerging superpower atau Tiongkok dan the existing superpower atau Amerika Serikat, diprediksi oleh pakar geopolitik bahwa Taiwan adalah proksi dari potensi konflik dua negara adik kuasa ini. Tiongkok sejak dulu menginginkan reunifikasi Tiongkok-Taiwan. Dikutip dari kantor berita Republika, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan reunifikasi Cina dengan Taiwan tak terelakkan. Presiden Jinping mengatakan hal ini pada awal tahun 2024 barusan dan persis beberapa hari menjelang pemilu di Taiwan, yaitu 13 Januari, di tengah-tengah memanasnya hubungan Tiongkok dengan Taiwan, persis saat Tiongkok lagi meningkatkan tekanan militer dan diplomatik ya di sebuah pulau yang Beijing klaim bagian dari Cina atau Tiongkok ya, atau pulau yang disengketakan oleh dua negara tersebut. Intinya, Tiongkok menganggap Taiwan sebagai teritorialnya Tiongkok ya. Dan ini adalah sesuatu yang sakral dan nggak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk menegaskan kedaulatan Beijing di Taiwan. Teman-teman, diprediksi, kalau nggak bisa disebut ditargetkan ya, reunifikasi dua negara Asiatik ini akan terjadi tahun 2040-an. Dan dalam prosesnya, diprediksi oleh banyak pengamat geopolitik akan meletus konflik fisik pada tahun 2030 sampai 2035. Pada rentang waktu inilah Indonesia wajib sudah dalam keadaan yang sangat kuat pertahanannya. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal Tiongkok dan Taiwan. Tiongkok tentu akan dibantu oleh negara-negara yang memiliki kepentingan untuk membantunya, seperti Rusia dan Iran. Sementara Taiwan yang menganut sistem demokrasi dan merupakan penyuplai chip utama untuk pasar global akan dibantu oleh sekutunya yang berkepentingan untuk menghentikan Tiongkok, sekaligus menjaga Taiwan, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat dalam menghadapi Tiongkok dan aliansinya juga tentu gak sendirian. Ada Australia dan Inggris. Teman-teman, kondisi geopolitik yang seperti ini tentu akan berdampak kepada Indonesia. Spillover atau muntahan dari meletusnya konflik yang baru aja saya jabarkan pasti berdampak ya sama teritorial Indonesia. Letak Indonesia yang strategis dan kondisi geografis kita yang 2/3-nya adalah laut ya. Ini membuat selat-selat kita, langit kita akan dilintasi oleh peralatan tempur mereka yang berkonflik, baik itu yang di udara, yang di laut ya, baik itu yang di permukaan laut maupun yang di bawah laut.
Itu kalau Indonesia memang betul-betul nggak keseret konflik mereka ya. Nggak keseret aja, kita bakal kena spillover, teman-teman. Apalagi kalau keseret. Mudah-mudahan sih nggak ya. Tapi yang jelas, Indonesia perlu menjaga kedaulatan negaranya. Terlebih ada cadangan gas alam yang luar biasa besar di Laut Natuna yang bersinggungan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dan kalau sistem pertahanan kita nggak kuat, maka bukannya nggak mungkin kita terpaksa beraliansi dengan pihak yang kita anggap paling mungkin memenangkan konflik, lalu terpaksa ikut konflik. Teman-teman, kita patut bersyukur di era pemerintahan Jokowi, kekuatan militer kita terus membaik. Pertahanan kita terus berbenah. Situs yang kerap dijadikan rujukan untuk melihat kekuatan dunia, Global Firepower menunjukkan bahwa pada saat Pak Jokowi dilantik 2014 lalu, kekuatan militer kita di peringkat 19 terkuat di dunia atau dari 145 negara. Dan masih dari Global Firepower, pada 2023 kemarin, kekuatan militer kita sudah di peringkat 13 dunia dan terkuat di Asia Tenggara, naik 3 peringkat dari tahun 2019. Jadi peringkat 19 pada 2014, peringkat 16 pada 2019, dan peringkat 13 pada 2023. Kenaikan kekuatan militer Indonesia ini tentunya nggak lepas dari komitmen Pak Jokowi untuk terus meningkatkan alutsista kita demi menjaga kedaulatan NKRI. Terutama kini Indonesia sedang giat-giatnya menjalankan program hilirisasi hasil tambang. Artinya kita ingin mengelola hasil alam kita sendiri. Tentunya kita harus terlebih dahulu menjaga hasil perut bumi NKRI tersebut. Dijaga, lalu dikelola. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.